Oke, akan saya ulangi ya pemaparannya. Jadi yang suara saya sudah terdengar jelas? Sudah, Mas, sudah. Oke, siap. Terima kasih. Jadi yang pertama yang harus kita search di sini, kita masuk ke browser. Browser bebas digunakan, mau di Chrome, Microsoft Edge, Mozilla, itu bebas. Nah, kita klik tokocrypto.com. Nah, di sini tampilan awal yang sudah disediakan oleh si toko kriptonya ya. Sebentar. Nah, di sini ada dua menu pilihan. Yang pertama ada masuk dan yang kedua ada daftar. Nah, saat kita bertransaksi dengan si token MEO ya, kita perlu memiliki si koin tumpangan juga, karena pada dasarnya si token MEO masih menggunakan jaringan BNB. Jadi kita perlu mempunyai koin BNB ya, seperti itu. Nah, bisa langsung klik daftar jika belum memiliki akun dan bisa langsung masuk jika sudah memiliki akun. Nah, untuk daftarnya sendiri itu sama saja ketika kita mendaftar di platform sosial media, yaitu kita mengisikan alamat email, kata sandi, setelah itu konfirmasikan kata sandi juga. ID referensi itu sifatnya opsional, bisa diisi, bisa tidak. Dan dari mana Anda mendengar kami, itu bisa langsung diklik di word of mouth, yang artinya dari mulut ke mulut. Setelah semua kolom ini terisi, langsung checklist saja, saya telah membaca dan saya setuju dengan ketentuan penggunaannya. Checklist, setelah itu klik daftar di sini. Apakah penjelasan saya terlalu cepat? Jika ada yang tidak dimengerti, bisa langsung ambil mikrofon atau bisa langsung ditulis di chatbox ya. Oke, untuk pembuatan akunnya akan saya tunggu hingga 09.32 ya. Jika terjadi kendala atau terdapat problem saat pembuatan akun, bisa langsung diinformasikan ya. Uang 46.000 sih ikut aku buat makan keluarga. Makan semua menu yang ada di sini. Diambil secukupnya, kalau nggak sayang itu didenda. Dari mulai nasi goreng tuh, daun batagor, batu, bakso, tahu, bubur ayam, sampai bakso Malang ada. Tahu gitu suki tombak, sop buntut, tempe, rujak soel, rujak sayur, atau kuasa buah. Oh, ini masih ada mie ayam sama mie kocok. Mie ayam di sini dikenal juara. Mie kocoknya
pakai kill. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 09.32 ya. Apakah Bapak dan Ibu sekalian sudah berhasil dalam pembuatan si akun toko kriptonya? Saya sudah masuk di info dasar, Bos, dashboard. Bagaimana Pak? Suaranya kurang jelas. Oh, sudah masuk ke info dasar di dashboard. Oke, siap. Nah, saat penginputan data perlu diperhatikan ya. Penginputan data saya instruksikan agar sama seperti di KTP ya. Karena nanti pada dasarnya akan uh, diharuskan untuk memverifikasi KTP saat kita akan bertransaksi di toko kripto seperti itu. Tidak perlu khawatir saat akan bertransaksi kripto di sini, takut ada penipuan atau dan lain sebagainya, atau data kita disalahgunakan. Toko kripto sendiri sudah diawasi oleh lembaga resmi yang ada di Indonesia, diawasi juga oleh Dukcapil dan juga lembaga OJK-nya juga. Jadi di sini di platform toko kripto ini itu sudah terjamin ya keamanannya Bapak. Pengisian datanya sudah sampai mana ya Bapak? Untuk pengisian datanya juga akan saya berikan waktu sekitar 5 menitan ya. Jadi sampai pukul 9.39 nanti akan saya lanjutkan bagaimana bertransaksinya sembari kita menunggu Bapak dan Ibu sekalian menginput datanya ke toko kripto seperti itu.
Oke, akan saya lanjutkan ya bagaimana dalam pengisian data input data dalam pengisian data dirinya, apakah terjadi kendala atau sudah bisa berhasil semuanya? Kan saya lanjut ya. Nah, dalam bertransaksi di toko kripto ini, di sini kan ada beberapa menu pasar, pertukaran, bot, toko news, toko token, edukasi, sedang berlangsung. Ini lebih ke seperti konten yang di-highlight dengan si toko kripto. Jadi ketika si toko kripto punya em, sesuatu yang di-highlight, biasanya langsung ada di sedang berlangsung seperti itu. Nah, di sini ada menu dompet, pesanan, serta ini notif ya, dan juga ini tuh sebentar. Nah, di sini menu notifikasi dan juga di sini menu data diri. Nah, sebelum bertransaksi kita diharuskan untuk memverifikasikan KTP kita dulu. Seperti ini ya. Jadi ketika kita bertransaksi di toko kripto itu baru bisa dilakukan setelah kita memverifikasi KTP. Nah, sebelum kita memverifikasi KTP, instruksinya itu sama saja seperti verifikasi KTP pada aplikasi e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Dana, seperti itu. Itu sama saja di toko kripto, tapi saya menyarankan untuk memverifikasinya melalui handphone seperti itu. Karena jika menggunakan device laptop itu kurang ini ya, kurang kamera komponen kamera pada laptop tuh kurang bisa saja kurang memadai seperti itu. Jadi saya sarankan untuk memverifikasinya lewat HP. Jadi saat kita akan bertransaksi pastikan si KTP ini juga sama dengan ATM atau e-wallet yang akan kita gunakan saat bertransaksi seperti itu. Maaf, saya tadi terkendala jaringan. Apa screen saya sudah terlihat lagi? Ya, ini masih proses buat akun, Mas. Oke, siap. Proses pembuatan akunnya sudah sampai mana ya, Pak? Kalau boleh saya tahu. Ya, seperti yang Mas Vicky tampilkan itu, ada info dasar sama KTP ya. Oke, siap. Sebentar ya, Bapak. Ya, akan saya lanjutkan ya. Sembari menunggu Bapak dan Ibu menyelesaikan pembuatan akun dan juga input datanya, langsung saja untuk bertransaksinya, kita masuk ke menu dompet di menu yang teratas ini. Oh ya, sebentar. Saya informasikan lagi bahwasanya ketika sudah terverifikasi akan seperti ini tampilannya. Di KYC tingkat 1, mulai bertransaksi di toko kripto dengan melengkapi KYC level 1 dan dapatkan limit penarikan atau pencairan 3 BTC kripto dan IDR hingga 250 juta per hari seperti itu. Nah, setelah itu langsung ke menu dompet. Setelah itu kita ke menu setoran. Nah, sebelum kita bertransaksi, kita perlu melakukan deposit atau melakukan setoran awal di toko kripto.
seperti halnya saat kita ingin membuka rekening bank nih, kita harus mendeposit awal kan. Nah, sama juga seperti itu di toko kripto. Ketika kita ingin membeli sesuatu, kita juga perlu menukarkan sesuatu. Jadi contoh sederhananya, ketika kita ingin membeli baju, kita harus membayarnya dengan uang seperti itu. Sama saja di sini. Nah, setelah itu langsung di menu setoran awal ini terdapat dua opsi. Yang pertama ada kripto dan yang kedua adalah IDR. Nah, kita langsung klik ke yang IDR. Nah, setelah itu kita pilih tujuan dana. Nah, sebelumnya kenapa kita pilih IDR? Karena mata uang yang kita gunakan adalah rupiah seperti itu. Nah, tujuan dana ini seperti memilih metode pembayaran yang akan kita pilih seperti itu. Tujuan dananya di sini terdapat beberapa opsi dan setiap opsi yang diberikan oleh si toko kripto itu memiliki instruksi yang berbeda-beda. Jadi ketika kita bertransaksi dengan menggunakan link aja misal. Nah, itu instruksinya tentu akan berbeda ketika kita menggunakan dana seperti itu. Oke, karena saya biasa menggunakan dana ya, jadi kita klik yang dana. Nah, jumlah setoran yang diwajibkan atau setoran wajib minimal itu 50.000. Nah, saat kita perlu menghitung nih 50.000 nantinya akan dapat berapa koin Binance gitu. Untuk kita distribusikan. Nah, nanti akan saya beritahu juga caranya bagaimana menghitung dan untuk membagikannya juga, mendistribusikannya juga seperti itu. Setelah itu klik selanjutnya di sini, jumlah setoran awal 50.000 ya. Nah, 50.000 ini bisa mendapatkan koin 0,00 sekian 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 yang bisa dibagikan ke peserta gitu. 10 peserta dan biasanya untuk sepersatu peserta itu biasanya mendapatkan kurang lebih itu 0,00030 ya, jika tidak salah ya. Untuk sepersatu orangnya seperti itu. Setelah itu langsung klik selanjutnya. Nah, di sini kita diberikan instruksi dalam pembayarannya. Mohon ikuti transaksi di bawah ini untuk membuat deposit dengan dana. Yang pertama, pastikan Anda memiliki akses internet. Yang kedua, aplikasi Anda akan langsung menuju ke website Dana. Dan yang ketiga, pastikan nominal yang ingin Anda deposit sesuai dan lakukan pembayaran setelah konfirmasi. Nah, di sini ada yang sebelah kanan ini ketentuan dari si toko kripto. Harap perhatikan instruksi berikut ini sehingga deposit yang dilakukan dapat segera diproses. Transfer bank wajib menggunakan akun dengan nama resmi Anda. Maksudnya, jadi akun bank dan juga akun yang ada di yang dibikin input datanya itu harus sama gitu, harus selinier gitu. Jadi ketika akunnya semisal si akunnya bernama Agus Ramadan gitu. Nah, di rekening banknya juga harus dengan nama si Agus Ramadan seperti itu. Apa bisa dipahami Bapak dan Ibu sekalian? Karena saya takut penjelasan yang saya sampaikan terlalu bertele-tele gitu. Masih hanya bisa mantau saja Mas karena masih apa ini proses verifikasi kan nggak langsung jadi nggak bisa mencoba setoran atau yang lain lagi. Siap, Bapak. Terima kasih atas konfirmasinya. Jadi sembari menunggu ya, karena verifikasi mungkin juga tidak tidak bisa langsung seperti yang Bapak bilang tadi. Jadi akan saya
jelaskan, setidaknya Bapak dan Ibu sekalian sudah memiliki gambaran dan sudah mengerti gitu. Bagaimana sih bertransaksi di toko kripto seperti itu. Kan saya lanjut ya, Pak, Bu. Maaf, saya lupa unmute mikrofon. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dilihat saja ya bagaimana step by step-nya sembari menunggu verifikasi KTP dari Bapak atau Ibu. Nah, untuk si akun toko kripto ini sebenarnya untuk satu instansi cukup memiliki satu akun saja ya, karena ketika kita bertransaksi nih, kita cukup bertransaksi di kripto, kita cukup membeli dengan jumlah yang besar. Setelah itu baru kita distribusikan. Jadi tidak ada keharusan sepersatu orang memiliki KTP gitu. Karena mungkin di sekolah kebanyakan bakalan masih banyak siswa-siswa yang belum memiliki KTP seperti itu. Jadi mungkin saat kita melakukan transaksi di toko kripto cukup dengan si guru pembimbing atau perwakilan saja gitu. Setelah itu baru si token BNB-nya, koin BNB sorry, koin BNB-nya didistribusikan ke yang lain seperti itu. Kita tarik dalam jumlah besar ya seperti itu. Nah, setelah melakukan setoran dengan Dana ya ini kan. Nah, akan saya cobakan dengan Shopee karena saya melihat di Indonesia sendiri itu kebanyakan menggunakan Shopee untuk e-commerce-nya seperti itu. Nah, tujuan dananya kita pilih Shopee Pay di sini. Masih sama ya, di menu dompet, setelah itu setoran dan langsung ke menu IDR yang ada di sini. Itu kita klik, jumlah setorannya 50.000. Langsung kita klik selanjutnya. Setelah itu langsung kita scroll ke bawah. Nah, jika menggunakan Shopee, kita harus men-scan QR seperti yang saya sudah bilang tadi ya. Setiap metode pembayaran yang kita pilih itu bakal ada instruksi yang berbeda dari si e-commerce-nya gitu. Please follow the instruction below to make deposit with Shopee Pay. The first, yang pertama, pastikan Anda sudah mengunduh dan memasang aplikasi Shopee pada perangkat Anda. Yang kedua, buka aplikasi Shopee dan pilih bayar. Silahkan arahkan kamera ke QR code, pastikan nominal deposit yang tertera sudah benar dan lakukan konfirmasi pembayaran sebelum 2 menit. Jadi saat kita menggunakan Shopee, pembayaran kita diberi waktu sekitar 2 menit kurang lebih ya. Karena di sini kan tertuliskan 2 menit, tapi di sininya 2 menit lebih gitu. Sampai sini apakah ada kebingungan saat melakukan deposit? Oke, akan saya lanjut ya. Sebentar. Nah, setelah kita melakukan deposit nih, deposit kita pastikan sudah masuk ya. Setelah saat kita, gimana sih cara kita mengetahui bahwasanya deposit kita sudah masuk gitu. Nah, bisa nanti akan ada notif pemberitahuan bahwasanya pembayaran kita berhasil dan deposit yang kita lakukan sudah berhasil seperti itu. Nah, setelah itu kita langsung ke menu. Yang di sini kan di atas ini kan ada beberapa menu nih. Nah, kita klik yang pasar, diklik.
Oke, sebentar. Klik pasar. Oke, sepertinya kita butuh, oh enggak. Nah, di sini di sebelah kanan ada menu cari atau search. Kita search BNB. Ini ketika kita akan membeli sesuatu nih, kita perlu pergi ke toko atau ke pasar gitu. Sama halnya seperti di toko kripto. Kita perlu ke pasar, ke menu pasar untuk membeli sesuatu gitu. Nah, sesuatunya itu adalah BNB yang saya maksudkan tadi. Langsung klik saja BNB di sini. BNB ya, ketik di sini BNB. Setelah itu kita klik yang di sini. Nah, setelah seperti ini, di sini biasanya akan muncul grafik dari si uh, jaringan Binance-nya sendiri seperti itu. Kita scroll ke bawah. Jadi langsung di scroll ke bawah ya, di menu spot yang ada di sini. Di sini kan terdapat seperti parameter nih di sini atau ukuran, bisa langsung di adjust ke 100 meter karena 100 meter, maaf, 100%. Karena saat kita adjust ke 100%, sebentar, baterai laptop saya habis. Oke, bisa langsung di adjust sampai 100% karena ketika kita langsung adjust di 100%, jumlah deposit yang kita depositkan akan berbanding lurus dengan apa yang dengan koin BNB yang kita dapat seperti itu. Nah, bisa langsung klik di beli BNB ini. Nah, langsung saja klik beli BNB di sini, maka proses pembelian BNB akan langsung terproses oleh si toko kriptonya dan memakan waktu tidak sampai 5 menit sih. Waktu saya praktek membeli waktu itu, beberapa kali membeli itu tidak sampai 5 menit sudah langsung masuk. Nah, setelah klik beli BNB di sini, nah, setelah membeli kita perlu mengecek nih apakah koin BNB yang kita beli tadi udah masuk atau enggak gitu. Nah, sudah masuk atau tidaknya bisa kita cek di sini. Menu dompet, setelah itu ke menu saldo. Maka di sini akan terlihat ya saldo-saldo kita yang sudah masuk atau belum. Saldo total akan sekian 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 ketika sudah masuk, saldo tersedia sekian sekian sekian, serta pesanannya sekian 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 dan nilai BTC-nya berapa seperti itu. Nah, ketika sudah angkanya sudah tidak nol ya, bahwasanya sudah terisi gitu.
Nah, kenapa yang di saya ini nol? Karena saya sudah melakukan penarikan untuk didistribusikan kepada rekan-rekan saya yang lain untuk didistribusikan lagi seperti itu. Setelah itu, saat kita sudah membeli, kita perlu menarik. Kita perlu melakukan penarikan ke koin BTC kita, koin Binance kita, seperti itu. Kita masuk ke menu penarikan di sini. Nah, saat melakukan setoran tadi kan kita dihadapkan dengan dua opsi ya, antara kripto dan juga IDR. Nah, kita memilih IDR. Nah, saat ini yang harus kita lakukan, kita tidak perlu berpindah, kita tetap ke kripto. Setelah itu di menu yang ada di sini, di koin ini kita ganti Binance. Kita ke BNB. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, di sini di sebelah kanan ada beberapa pilihan ya. Nah, karena yang kita gunakan untuk bertransaksi adalah jaringan BNB Smart Chain atau Binance Smart Chain. Nah, kita klik yang BNB Smart Chain BEP20 yang ini. Kita klik. Nah, setelah itu kita perlu memasukkan alamat penerima. Alamat penerima maksudnya bisa dari token address yang ada di MetaMask gitu. Bisa kita taruh di sini. Jadi MetaMask ini token address dari MetaMask ini fungsinya kurang lebih sama seperti nomor rekening gitu. Oke, akan saya login dulu ya ke MetaMask saya sebentar. Nah, sekalian saja ya, sekalian saya berikan, saya refresh materi untuk import dompet atau buat dompet. Nah, jika sudah memiliki dompet, bisa langsung import dompet di sini. Nah, di sini kita perlu memasukkan frasa ya, 12 frasa. Sebentar. Ya, Assalamualaikum Ji. Halo, ada apa Ji? Ada apa Ji? Di kos nomor 2. Ada apa Ji? Hah? Ya. Sudah? Daftar. Terus? Ini masih di tengah. Masih di berapa? Nah, bisa langsung ditambahkan kata sandinya. Setelah itu checklist saya telah membaca dan menyetujui persyaratan dana, langsung import. Nah, langsung klik semua selesai di sini. Nah, maka otomatis akan langsung ke ini ya, diarahkan ke sini ketika kita sudah login. Nah, setelah itu kita balik ke, kita copy token addressing tadi atau seperti nomor rekening dari si MetaMask-nya.
Nah, langsung kita kembali ke si toko kripto, kita paste di sini. Setelah itu, bentar, ini kenapa ya nggak bisa? Nah, jika ingin menyimpan si alamatnya, kita perlu ini ya, apa? Berikan label nama gitu. Nah, setelah itu, nah di sini, jadi yang kita dapatkan saat kita mendepositkan 50.000 itu tadi, kita mendapatkan sekitar, sebentar. Itu sekitar 0,0033. Itu bisa dibagikan ke 11 orang dengan masing-masing 0,00030. Jadi ketika tim metaverse-nya berjumlah 10 atau 11 orang bisa langsung dibagi secara manual dan dikirimkan secara manual melalui si MetaMask seperti itu. Nah, setelah itu kita langsung klik kirim di sini. Maka proses pentransaksian akan langsung diproses oleh toko kripto menuju ke MetaMask seperti itu. Sampai sini apa ada kebingungan atau kesusahan? Atau mungkin masih menunggu si verifikasi KTP-nya? Kalau saya masih menunggu verifikasi KTP, Mas. Ini cuma Bu Nailil sudah diverifikasi, cuma nggak ada dananya katanya. Tidak ada apa? Nggak ada dananya. Tidak ada dananya. Oke, nanti itu bisa dikoordinasikan dengan timnya ya Bapak ya. Jadi di sini saya akan memberikan arahan bagaimana cara bertransaksi di toko kriptonya seperti itu. Untuk verifikasi sendiri itu biasanya kurang lebih itu 2 kali 24 jam ya. Jadi bisa ditunggu saja. Untuk saya izin bertanya satu pertanyaan ya. Kemarin saat diterangkan si MetaMask, apakah sudah diberi link pengumpulan token address ya Bapak? Pengumpulan apa ya? Token address. Loket. Token address. Oh, token address. Yang BNB kemarin ya? Iya, betul sekali Bapak. Sudah sebenarnya. Oke, siap. Jadi mungkin nanti oleh rekan saya akan diberikan atau didistribusikan ke Bapak atau Ibu berupa token MEU dan juga BNB-nya. Untuk nominalnya token MEU-nya sepertinya 8 sampai 10 kurang lebihnya dan si BNB-nya itu sekitar 0,00 sekian lah gitu. Itu ada rekan Ini Mas, saya. Bagaimana Pak? ada pertanyaan ini saya. Saya ada pertanyaan nih. Oh ya, siap. Kan kemarin itu ada BNB sama ada token. Ya. Ya, itu token itu nanti bisa dibuat BNB kan apa hanya bisa BNB ke token. Kalau BNB kan kemarin ada apa nominal USD-nya ya, dolar kalau nggak salah. Kalau Ya. di token kan nggak muncul itu berapa dolar itu kan nggak ada. Kalau Nah, kita BNB itu hanya bisa buat beli token atau token itu juga nanti bisa untuk berubah ke BNB. untuk seperti itunya ya Bapak ya. Seperti yang saya bilang tadi, si token dan juga BNB itu berbeda Bapak. BNB itu berupa koin dan MEU itu berupa token. Jadi berbeda konsepnya. Jadi ketika kita bertransaksi menggunakan token, kita memerlukan koin si BNB karena
yang kita gunakan adalah jaringan si Binance gitu, Pak. Jadi saat kita ingin membeli sesuatu nih, kita perlu uang. Nah, uangnya ini si tokennya. Dan si uang ini kan juga bakal punya mata uang. Nah, mata uangnya ini ke Binance gitu. Jadi konsepnya itu berbeda antara token dan juga koin BNB-nya. Jadi tidak bisa ketika token dijadikan BNB dan BNB dijadikan token. Karena konsep dasarnya saja sudah berbeda, Bapak. Kalau misalkan saya pengen beli token MEU-nya itu pakai BNB bisa? Atau harus beli transferan lain-lain berupa uang? Nah, untuk yang sedang kita kembangkan saat ini ya Bapak, untuk membeli si token MEU itu belum dibuka secara ini juga secara luas, tapi udah ada sih di toko kripto. Cuman untuk membeli dengan BNB saya rasa itu belum bisa ya. Nanti bisa atau enggaknya lagi akan saya informasikan. Tapi untuk saat ini menurut saya sendiri atau pandangan saya sendiri ya, berkaca dari pengalaman saya itu masih belum Pak gitu. Apa pertanyaannya sudah terjawab Bapak? Sudah cukup jelas, Mas. Oke, siap. Akan saya lanjutkan ya Bapak ke materi selanjutnya. Ya. Nah, untuk bertransaksi di toko kripto ini berakhir pada bab penarikan ya Bapak atau Ibu. Setelah ini akan saya lanjut ke materi Linktree dan juga Google Forms gitu. Karena pada dasarnya seperti loket.com, sebentar. Di loket.com ini adalah platform yang disediakan untuk bertransaksi menggunakan rupiah ya. Jadi bagaimana saat kita akan bertransaksi dengan menggunakan token MEU gitu. Nah, karena si token MEU kan belum punya platform khusus nih. Nah, kita manfaatkan Google Form untuk kita bertransaksi. Jadi kita harus stay untuk melihat berapa sih yang udah mengisi si Google Form kita gitu. Jadi kita harus stay gitu untuk memantau seperti itu Pak, Bu. Nah, yang pertama kita buka adalah si Linktree. Ini adalah platform kumpulan link-link untuk kita manfaatkan ya. Jadi seperti halnya kita membeli sesuatu di e-commerce ya, di toko kripto ini tadi, kita sebelum kita melakukan deposit, kita diarahkan untuk memilih metode pembayaran. Nah, di Metaverse juga sama bisa, tapi yang kita manfaatkan masih Linktree gitu, karena belum ada platform pendukung yang bisa digunakan untuk memilih bagaimana cara kita membayar gitu. Sebentar ya. Apa tampilan Linktree-nya, apa share screen saya sudah berubah Bapak dan Ibu? Sudah, Pak. Oke, siap. Akan saya lanjutkan ya. Nah, di Linktree ini terdapat dua menu ya di sini. Yang pertama login, yang kedua sign up for free. Nah, untuk yang sudah mempunyai akun bisa langsung login, tapi jika belum bisa langsung menggunakan sign up for free di sini. Nah, di sini juga bisa sign up dengan menggunakan Google langsung atau dengan Apple ID atau nomor handphone dan juga email gitu. Bisa disesuaikan aja. Saat mendaftar di Linktree juga sama halnya ketika Bapak atau Ibu mendaftar di sosial media gitu. Di sosial Mohon maaf, media. Mas Vicky, Ya, agak putus-putus tadi. Ini Linktree ini dipakai untuk apa? Maksudnya
urgensi untuk apa kok sampai pakai Linktree gitu? Nah, begini Bapak atau Ibu. Jadi sebelum kita masuk ke ruang metaverse nih untuk mengadakan pameran berkaca dari batch-batch sebelumnya, itu kan kita punya konsep si pembeli bisa membayar dengan dua opsi, yaitu dengan menggunakan si rupiah ini sendiri atau dengan si token MEO ini sendiri gitu. Nah, jadi untuk pembayaran di metaverse sendiri kan belum ada platform pendukung dari si metaverse-nya, dari si Mozilla Hubs-nya saat kita akan melakukan pembayaran dan lain sebagainya. Jadi kita memanfaatkan platform Linktree yang berisi tentang link-link yang bisa kita pakai untuk melakukan atau memberikan opsi ke pelanggan untuk pembayarannya seperti itu, Pak. Oke, oke, siap Mas, siap. Terima kasih infonya. Sudah terjawab ya pertanyaannya ya, Bapak? Ya, sangat terjawab Mas, sangat Oke, terjawab. Terima siap. kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Akan saya lanjut ya Bapak. Oke, oke, silakan. Nah, bisa diklik sign up with app with Google, Apple, atau sign up with phone or email. Itu disesuaikan aja karena pada dasarnya Linktree itu saat mendaftar itu sama saja ketika kita mendaftar dengan menggunakan platform social media seperti itu. Oke, yang sudah punya akun bisa langsung masuk ya. Saya langsung login karena saya sudah punya akun ya di sini. Langsung klik login di sini. Sebentar, laptop saya nge-lag. Nah, di sini bisa langsung klik continue with Google juga, phone number or username. Langsung klik login. Untuk login pun sama, kita mengisikan username dan juga password. Sama saja ya. Nah, di sini. Jadi pembayaran via loket IDR itu yang sudah dijelaskan oleh Mas Aji kemarin. Untuk link tiket eventnya bisa langsung dikopikan ke sini, klik add new link di sini ya. Setelah itu masukkan dan judulnya bisa langsung diberi pembayaran via loket IDR seperti itu. Nah, untuk mengedit dari tampilan si Linktree-nya yang ada di sini ya Bapak atau Ibu, sebentar. Yang ada di sini bisa langsung ke menu Arrange di sini. Nah, biasanya saat kita berkaca dari batch Metaverse SPW itu di sini di logo ini itu kita berikan logo SMK atau sekolah atau instansinya seperti itu. Jadi di sini pick an image, setelah itu pilih si logo sekolahnya seperti itu. Nah, di profile title ini biasanya kita beri dari SMK kita atau instansi kita dan di bio ini biasanya kita beri seperti pengenalan lah, introduction gitu sekolah kita. Jadi ini pameran metaverse dari SMKN 2 Surabaya, bla 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 bla, dan juga this is our service selain di metaverse gitu. Nah, di Linktree juga sudah disediakan tema ya. Temanya cukup beragam, ada yang harus premium juga, tapi yang free juga banyak yang menarik di sini. Nah, saya menggunakan tema yang ini karena menurut saya tema yang saya gunakan ini saya cukup simpel. Saya penganut ini ya, quiet fashion gitu. Jadi fashion yang simpel-simpel aja gitu.
Nah, kita kembali ke dashboard awal. Nah, add new link yang ada di sini untuk menambahkan link yang tadi. Nah, setelah selesai di link tree ini, kita saya kan sudah menyebutkan tadi ya, bahwasanya belum ada platform yang mengizinkan kita untuk bertransaksi atau belum ada platform yang sudah menyediakan bertransaksi dengan si token MEO gitu. Jadi kita manfaatkan si Google Form yang tentunya harus kita jaga juga ya. Maksudnya dalam artian jaga di sini kita pantau nih seperti apa dan siapa-siapa saja yang sudah mengisi dan harus kita kirimkan si link room metaverse kita. Langsung kita klik new tab di sini. Nah, di titik 9 ini kita klik, kita scroll ke bawah, kita klik Google Form di sini. Nah, langsung klik blank formulir kosong ya, form kosong, blank form, whatever. Sebentar ya. Nah, di sini untuk si Google Form-nya sendiri, ini contohnya ya. Jadi pameran metaverse, terus yang di sini juga diberikan dari cuplikan atau screenshot dari ruang metaverse Bapak atau Ibu. Jadi untuk cuplikan yang ada di sini, banner yang ada di sini, itu usahakan dari perspektif yang terbaik gitu. Jadi akan menarik si pembeli juga gitu. Sampai sini apa ada yang dibingungkan Bapak dan Ibu sekalian? Mungkin ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ya. Sembari menunggu pembuatan si akun Linktree-nya dan masuk ke Google Form-nya, akan saya tunggu hingga pukul 10.27 ya.
Oke, akan saya lanjut ya. Nah, ini adalah contoh dari Google Form-nya. Seperti yang saya bilang tadi, di sini usahakan di bannernya adalah gambar dari si uh, cuplikan room dari metaverse si Bapak atau Ibu gitu. Bagaimana cara menggantinya? Sebentar. Di menu yang ini gambar palet ya, palet lukis. Kita klik. Nah, untuk headernya bisa langsung diklik si gambar dari screenshot yang Bapak atau Ibu pakai tadi gitu. Nah, setelah selesai, ini nih di sini yang bagian pentingnya. Nah, di judulnya bisa dituliskan pameran metaverse dari misal satu instansi itu bernama SMKN 2 Surabaya. Nah, langsung diketik saja di sini pameran metaverse SMKN 2 Surabaya seperti itu. SMKN 2 Surabaya. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita tuliskan saja pameran room metaverse akan diadakan pada tanggal sekian sampai dengan tanggal sekian. Tiket akan dikirimkan melalui nomor WhatsApp H-1 sebelum acara dimulai. Pembayaran via token MEU, network Binance Smart Chain. Nah, di sini di 0x bla bla blanya ini kita ketikkan dari token address yang ada di MetaMask kita tadi yang sudah kita copy tadi. Bentar ya. Nah, setelah itu di sini kita berikan tarif untuk sekali masuk. Nah, untuk isiannya juga di sini basic ya, seperti email, nama, asal instansi, nomor WhatsApp, dan juga link bukti pembayaran token. Link bukti pembayaran token kemarin sudah dijelaskan ya sama Mas Aji kemarin. Dan nomor WhatsApp ini dimaksudkan untuk media kita berkomunikasi dengan si customer. Jadi saat kita ingin mengirimkan si link roomnya, sebentar, si link roomnya akan kita kirimkan ke WhatsApp. Jadi kita perlu memantau dari si Google Form kita gitu. Kirim. Nah, setelah itu kita copy link dari si Google Form tadi, kita salin. Nanti format si Google Form-nya akan saya kirimkan ke grup ya untuk Bapak atau Ibu tiru atau mungkin bakal dikembangkan juga perlu apa gitu. Akan saya kirimkan ke grup. Nah, setelah itu kita masuk ke Linktree dan add new link yang ada di sini. Setelah itu judulnya kita klik di sini, pembayaran via token. Nah, link yang tadi, untuk pengisian si linknya kita masukkan link dari Google Form tadi gitu. Nah, maka otomatis akan langsung tampil di sini di interface yang disediakan oleh si Linktree-nya seperti itu. Bagaimana Bapak atau Ibu? Apa ada yang dibingungkan atau mungkin terjadi kendala saat pembuatan akun si Linktree atau masih bingung dari si Google Form-nya, bisa langsung ditanyakan ya. Karena untuk keseluruhan materi sudah disampaikan dan jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan karena ini sudah masuk ke sesi tanya jawab seperti itu.
Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ya. Akan saya tunggu hingga pukul 10.40. Jika tidak ada yang bertanya, mungkin akan saya cukupkan dan akan saya sampaikan mengenai link rekaman yang bisa untuk direview ulang jika Bapak atau Ibu tadi sempat terkendala atau bagaimananya. Dan Bapak atau Ibu bisa langsung japri juga via WhatsApp atau bisa diskusi di grup juga ya. Saling diskusi aja gitu. Terima kasih. Ini Mas, yang apa Google Form-nya tadi mungkin bisa dikirim apa-apa aja yang ada di Oke, siap Google Bapak. Form. Sebentar ya, mungkin Google Form-nya akan saya kirimkan ke chat box dan nanti siang akan saya kirimkan lagi ke grup chat kita, seperti itu. Bagaimana Bapak? Ini Mas, ya. Oke, siap. Nah, ini draft dari si contoh dari si Google Form-nya ya. Sudah saya kirimkan ya di chat box. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Saya izin stop share screen-nya ya. Cek-cek apa suara saya masih terdengar.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, akan saya tutup ya sesi webinar pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan dan waktunya ya yang sudah join pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila iya Pak Fatoni gimana? Kak, mau tanya saja untuk besok itu materinya tentang apa ya? Sebentar, kan saya lihat rundown-nya ya. Untuk besok itu presentasi progres mekanisme transaksinya juga dari presentasi room hingga transaksinya juga ya Bapak dan Ibu sekalian gitu. Dan besok bakal dikawal sama Mas Diki sebagai pemateri seperti itu. Ini itu berarti sampai di ini link tree ini sudah sampai link tree ini. Iya, betul sekali Bapak. Sampai ke link tree-nya, sampai si MetaMask-nya juga. Jadi semua aspek yang sudah diajarkan dan semua materi yang sudah dipaparkan itu Bapak perlu mempresentasikan mana-mana saja yang sudah diterapkan dan sedang on progress gitu, Pak. Oke, Mas. Ya. Siap. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Baik, akan saya cukupkan ya untuk pagi hari ini. Terima kasih yang sudah join. Dan selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Semoga hari Bapak dan Ibu sekalian menjadi hari yang baik dan juga berkah. Terima kasih.